Gue kok jadi kepikiran ya guys. Gue juga lagi kepikiran sih ya tentang Bang Permadi. Ya Allah, kenapa Bang? Kenapa orang Kristen kalau jadi mualaf kayak si Felix Xiao, kayak si Doditan, kayak si Kainama dan kawan-kawan? Kenapa mereka tuh jadi mualaf bukan tambah pinter, malah jadi pada bego? Gue juga bingung ya, kenapa ada orang Islam sejak lahir sudah Islam disahadatin sama orang tuanya, makin gede bukan tambah pinter. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat bergabung kembali di channel Lihat Official. Kita kembali mereaction beberapa video secara random lagi dari berbagai sumber dan dengan keunikan video-videonya juga. Maka pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. MUI akhirnya berubah pikiran dukung Indonesia gabung di Board of Peace-nya Trump. Pak Prabowo juga putuskan tetap jadi anggota Board of Peace meski banyak orang-orang yang kurang bisa berpikir waras protes. Guys, kewarasan akan menemukan jalan. Saya, Abu Janda, adalah suara kewarasan di negeri ini. Buat teman-teman yang masih rajin nonton konten-konten saya, selamat. Anda bagian dari komunitas waras di Indonesia. Yang waras harus menang. Gak ada lagi cerita yang waras ngalah. Ya, akhirnya Pak Abu Janda atau Pak Permadi Arya menyampaikan bahwa suaranya adalah suara kewarasan. Karena kan di video-video sebelumnya kan dia pernah menyampaikan bahwa wah ini agak keterlaluan kalau sampai Indonesia itu nggak masuk juga dalam broad peace itu. Tapi syukurnya masuk dan dia mengatakan itu tadi bahwa ya tidak peduli yang lain yang nggak waras itu. Justru yang waras ya mendengar suara saya. Kita lanjut. Guys, udah baca berita hari ini belum? Perdana Menteri Israel dilaporin ke kejaksaan. Ada-ada aja gebrakan warga 62 ini. Kagak dilaporin ke KPK aja sekalian. Ayah baik, anjrit. Kalau gini ya, banyak hal yang terjadi di Indonesia ini, entah di secara lokal, entah itu nasional atau gimana, belum terjadi. Tapi masa mereka sekarang mengatakan bahwa melaporkan, itulah, mereka melaporkan hal yang nggak masuk akal gitu loh. Itu mereka melaporkan hal-hal yang sebenarnya itu bukan urusan mereka gitu. Coba kita lanjut lagi. Gue kok jadi kepikiran ya guys. Gue juga lagi kepikiran sih ya tentang Bang Permadi. Ya Allah, kenapa Bang? Kenapa orang Kristen kalau jadi mualaf kayak si Felix Xiao, kayak si Doditan, kayak si Kainama dan kawan-kawan? Kenapa mereka tuh jadi mualaf bukan tambah pinter, malah jadi pada bego? Gue juga bingung ya, kenapa ada orang Islam sejak lahir sudah Islam disahadatin sama orang tuanya, makin gede bukan tambah pinter, malah tambah bego. Ya kayak yang ngomong tadi gitu ya. Ustadz Felix mas, ingat saya cerdas. Doditan juga Masya Allah, dia belajar dengan logikanya mencari kebenaran sesuai dengan perintah Allah. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Afala tatadabbarun, tidakkah engkau merenung? Fa'tabiru ya ulil albab, maka telah Allah wahai orang-orang yang cerdas. Sehingga kalau menurut saya orang-orang yang masuk Islam kebanyakan didominasi oleh orang-orang cerdas. Bahkan saya pribadi mengakui kok kecerdasan teman-teman seperti Doditan, kecerdasan Ustadz Felix dan juga Ustadz Kainama. So what? Di mana yang tambah begnya? Apa jangan-jangan daging babi itu punya nutrisi yang bagus buat otak ya? Nah iya ya, betulan memang ternyata fakta ilmiahnya Bang, orang yang makan babi itu di otaknya malah ditumbuhin parasit-parasit yang mengerikan. Dan ini bukti ilmiah, bukan hanya sekedar cuap-cuap tanpa fakta. Misalnya ini. Atau mungkin yang seperti ini. Karena semenjak mereka jadi mualaf, mereka stop makan babi, kecerdasan mereka jadi menurun. Kecerdasannya malah keren loh, malah pernah membantah Bang Permadi sampai Bang Permadi nggak bisa ngomong apa-apa seperti di acara yang ini. Saya ke Top Cape itu lebih dari 15 kali. Lebih 15 kali. Top Cape, Museum Top Cape. Nggak tahu dia sudah pernah ke sana atau belum. Itu yang pertama. Dan tidak ada satupun kemudian bendera Rasulullah yang dipajang di Top Cape. Tidak ada. Saya 15 kali ke sana. Dan saya pikir mudah-mudahan ini bukan bagian daripada kesombongan. Nggak ada yang lebih tahu di Indonesia tentang Utsmani daripada saya insya Allah. Dan bendera yang tadi disampaikan itu bukan bendera Rasulullah.
Itu bendera Utsmani. Ya bang, istighfar bang, istighfar. Ini pendapatku. Bagaimana pendapat kalian? Saya udah Huda, cerdas berpikir. Ini sangat kontroversial dengan Pak Permadi ya. Berarti kita sudah bisa mengklaim bahwa ini orang-orang yang tidak setuju atau orang-orang yang memusuhi beliau gitu loh. Karena ketika Pak Permadi mengomongin hal-hal yang fakta, karena itu kan terbukti Felix Xiao itu kan ketika dia menjelaskan tentang sejarah itu dia tidak menggunakan sejarah gitu loh. So hanya karena ya alasan pro Palestina doang. Itu kan kenapa Pak Permadi membuat video yang sebelumnya tadi yang dikutip sama Bapak ini. Jadi udah kita pasti tahu mereka memang membenci atau tidak suka dengan Pak Permadi Arya. Tapi tidak apa-apa lah, Tuhan selalu beserta Pak Permadi. Dia tetap Islam sejati kok. Dia tetap melakukan rutinitas agamanya dengan sungguh-sungguh juga, berdoa kepada Tuhan yang dia percayai. Hanya saja kan banyak orang nggak suka karena apa? Karena dia selalu menyuarakan toleransi. Karena kalau beberapa yang lain itu kan mereka kadang nggak suka yang namanya toleransi. Karena bagi mereka ya mereka paling benar. Yang lain kalau boleh nggak usah ada di dunia ini gitu loh. Kita lanjut ya. أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين. Oh, ini tempat yang paling mustajab di dalam doa itu di sini ya. Silakan Ibu berdoa singkat aja, mudah-mudahan wasilah barokah karomanya berkuati di acara ini dikabuli ijabah oleh Allah ya. In azan ini. Ya, nanti kasih kamu yang video. Waduh, captionnya aja rombongan ibu-ibu antusias masuk gua Safarwadi Pamijahan Tasikmalaya yang disebut tembus ke Mekah. Emang betul tembus ke Mekah, tapi lucu ya mereka juga mau apa ya, mau dimanipulasi gitu loh. Sejak kapan itu bisa sampai ke Mekah? Coba kita tunggu aja kabarnya. Apakah mereka sudah sampai ke Mekah atau gimana? Silakan kalian komen kalau ada yang tahu ya. Istri dipanggil suami untuk mendatangi tempat tidur dalam artian berhubungan intim antara suami dengan istri. Di sini dikatakan falam ta'tihi, istri nggak mau datang, nggak mau nurut. Maka la'anat hal malaikata hatta tusbiha, dilaknat dia sama malaikat sampai waktu subuh. Pertanyaannya satu, kenapa sih hal-hal yang seperti ini yang suka dibahas di kalau di Kristen itu mimbar ya, maksudnya di panggung mereka, di tempat mereka, kenapa itu terus gitu loh. Baik yang nanti yang laki-laki juga membahas yang gini-gini, sekarang yang perempuan juga gitu loh. Makanya makin mengada-ngada. Makanya Pak Permadi kan kalau selalu mengatakan fakta mereka nggak suka ya. Gitu. Oke, kita next. Kak, membahas beginian bisa tidak? Apa yang mau dibahas? Bagi saya, apa yang terjadi antara Israel dan Palestina itu bukan masalah. Begini maksudnya, sebuah situasi yang tidak ideal bisa dikatakan sebuah masalah jika memiliki solusi atau penyelesaian. Sedangkan kalau situasi tidak ideal itu tidak memiliki solusi ataupun penyelesaian, itu bukan lagi masalah, namanya realita. Apa yang terjadi di Palestina dan Israel itu ya udah menjadi realita. Gak ada satu orang pun yang bisa mendamaikan antara dua kubu. Gak ada. Jadi kayak Board of Peace yang dibangun oleh Trump dan Prabowo itu omong kosong. Siapa mereka? Mau melawan hadis Nabi yang menceritakan tentang kisah perjuangan orang-orang Palestina melawan Yahudi sampai akhir zaman, atau mau menentang firman Allah yang membahas tentang kelakuan umat Yahudi yang akan terus-menerus melakukan kerusakan. Kita sebagai muslim dan manusia cuma bisa berdoa dan memberikan dukungan moral ataupun finansial semampu kita sambil nunggu turunnya Imam Mahdi. Mungkin Bapak ini termasuk orang yang cerdas ya. Mungkin termasuk golongan yang Pak Permadi bilang yang mereka masih waras. Karena Bapak ini dari beberapa videonya juga saya sering nonton. Ya, dia memberikan pemahamannya, dia memberikan apa yang bagi dia itu nggak seharusnya gitu loh, nggak masuk akal untuk dilakukan, nggak masuk akal untuk dipercayai. Ya dia mengutarakan gitu loh. Termasuk kasus-kasus yang terjadi juga dia memberi tanggapannya juga. Baguslah. Oke, kita lanjut. Ngejob di event Islami bareng vokalis Kristiani. Siapa takut?
Ya intinya dari video ini memberikan kita bahwa memberitahukan kepada kita bahwa ya mereka bertoleransi dan bagus itu suatu hal yang perlu ditingkatkan. Kita lanjut. At least bulan puasa gue bisa makan. At least gua bisa bikin ketupat pakai daun, lu kagak. Cepat. At least gue bisa nyobain tajil sebelum jam buka puasa. Tajil aja. At least gua udah pernah ngerasain ngantri ngambil daging kurban di masjid. Tidak tahu. At least gua punya baju muslim. Dia nggak punya. At least kalau gue punya baju muslim, gue pakai kerudungan. Gua pakai kerudung ya. Ya mau jadi apalah terserah kalian gitu. Tapi selalu ada untungnya lah. Yang penting kalian jangan berantem aja. Teruskan pertemanan di antara kalian walaupun ada perbedaan. Oke, kita lanjut. Kalau bisa ke gereja jangan pakai celana pendek, sendal jepit, kemben, terus yang perutnya kelihatan gitu ya. Apalagi yang sampai turun-turun yang dadanya hampir kelihatan tuh para perempuan. Bukan gimana-gimana, terserah mungkin kalau lo adalah salah satu pengikut gereja yang sangat progresif, yang bilang bahwa ya Tuhan tidak akan melihat pakaianmu, tetapi Tuhan melihat hatimu gitu. Tapi gue mau membahas dari sisi psikologi pakaian, karena gue adalah dosen fashion business yang memang meneliti tentang psikologi pakaian itu sendiri. Jadi niat ketika lo memakai pakaian dan juga kenapa lo mengambil pakaian tersebut itu adalah refleksi psikologis seseorang. Jadi kalau lo ke gereja dengan tujuan kalau mungkin ada di Bali, gue ngerti kali ya. Kalau di Bali kalau tiba-tiba diajak ke gereja, oh cuman bawa celana pendek untuk para cowok dan juga pakai sendal jepit atau pakai sendal asal-asalan atau mungkin apa ya bahasanya kalau bahasa saudara gue yang Cindo tuh lancai gitu. Puji Tuhannya kan kalau di Bali ke gereja udah puji Tuhan gitu, jadi nggak masalah lah ya, mungkin itu bisa exception. Tapi gue agak nggak ngerti banget kalau udah memang lo itu hari Minggu yang cerah ceria di kota besar gitu, terus datang-datang tiba-tiba saudara lo atau temen lo atau mungkin kakak lo, ade lo terus tiba-tiba pakai kemben segini. Kemarin gue liat pakai kemben segini terus pakai tali spaghetti, terus perutnya ada ada kayak tindikannya gitu. Pertama mungkin untuk beberapa orang yang ke gereja itu mau ibadah banyak distraction jadinya. Yang kedua, secara psikologi pakaian itu ketika lo memakai itu tujuan lo bertemu siapa? Karena lo mau ketemu presiden aja, lo dandan paling bagus dengan pakaian paling bagus walaupun lo nggak suka sama presidennya, bener gak? Lo ke kampus, lo ada aturannya, lo ada aturan kampus, tidak boleh pakai tank top, tidak boleh pakai celana pendek, tidak boleh pakai rok pendek, tidak boleh pakai sandal jepit, banyak karena lo menghargai ilmu yang sedang akan lo terima. Nah ini sedang akan menaikkan doa-doa dan juga mendengarkan firman. Terus tujuannya dengan pakaian seperti itu agak kurang cocok. Gue nggak mau ngejudge, tapi gue cuma ngelihat kalau misalkan itu keluarga gue, kalau itu adalah adik-adik gue, dan kalau itu adalah teman dekat gue, kalau mereka yang memang adalah punya akses dekat dengan gue, pasti sudah gue tegur, gue beliin baju, gue beliin kardigan, gue pakein baju, dan mungkin akan gue taruh di rumah gue sementara biar gue training, biar mengerti apa yang namanya self-respect dan juga self-congruency, yaitu baju adalah cerminan dari psikologi seseorang, baju adalah cerminan dari cara berpikir mereka. Ya menurut saya apa yang disampaikan sama abang ini atau mas ini itu suatu hal yang benar juga dan saya setuju. Karena menghadap Tuhan itu kita harus lebih rapi, lebih baik. Masa menghadap presiden aja, pemimpin negara, kita lebih sopan pakai pakaian yang serba tertutup dan sebagainya, tetapi masuk gereja hanya pakai celana pendek, hanya pakai you can see. Kalau ibu-ibu kadang juga saya lihat seperti itu kok, apalagi kalau gereja yang di mall, sampai di mall nanti ya pakaiannya mungkin segini doang, celana juga celana pendek, ya sudah masuk ke dalam gereja. Memang betul Tuhan melihat hati, tetapi terkadang bahkan sering, bahkan itu suatu fakta bahwa memang apa yang ada dalam hati juga itu yang keluar. Artinya aja apa? Terkadang orang tertentu menganggap ya sudahlah, menganggap remeh gitu loh menghadap Tuhan, sehingga bagi mereka bisa menggunakan baju apa aja. Tapi sebenarnya saya menyampaikan juga bahwa itu tidak boleh lah.
Kita lanjut. Bohong kau karena dibodohi. Manusia itu pasti lahir. Manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Dan Tuhan tidak pantas menjadi makhluk. Akibat Kristen memantaskan Tuhan menjadi manusia. Akibatnya Tuhan disiksa dan digantung makhluk ciptaannya sendiri. Dan itu hanya ada dalam dongeng kisah di Kristen. Yang kamu bilang itu sangat benar. Jangan pernah kamu menuhankan manusia, menyembahnya dan mengagungkannya. Banyak tuh di internet sampai mau mencium dan berdoa kepada rambut yang tertinggal, sorban, jejak kaki, senjata, jubah, batu, dan lain-lain. Yang kamu sembah itu adalah Allah, bukan manusia, apalagi benda. Kamu memang benar, manusia tidak mungkin menjadi Tuhan, tapi kalau firman Allah sangat mungkin mengambil rupa manusia, karena Allah punya kuasa. Iman Kristen bukan manusia menjadi Allah, tapi firman Allah menjadi manusia. Itu dua hal yang sangat berbeda. Masa kamu gak ngerti? Bukan manusia yang naik jadi Allah, tapi firman Allah yang turun mengambil rupa manusia. Kamu bilang Yesus disalibkan dan itu cuma dongeng kisah di Kristen. Kamu harus tahu, Yesus mati di kayu salib bukan dongeng, tapi penggenapan dari Alkitab. Dan kematian Yesus bukan karena kalah, tapi karena menyerahkan diri. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Yesus kalau mau turun dari salib saat itu bisa saja. Matius 26 ayat 53 dan 54. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi salib itu bukan bukti Allah tidak berkuasa, tapi bukti Allah rela mengasihi manusia agar dilayakkan datang kepada Allah, bukan malah mengajarkan untuk perang. Ingat, jangan menuhankan manusia ya, tapi bertuhanlah kepada Allah yang punya kuasa menjadikan firman-Nya manusia. Abang ini sudah capek kayaknya teritorial untuk memberitakan kebenaran, tapi semangatlah untuk abang ini. Soalnya mereka yang komentar video-video dari abang ini ya, mereka itu nggak jenuh-jenuh gitu loh, nggak jenuh-jenuh ngata-ngatain. Tapi coba kalau sebaliknya ya, ke mereka dikasih yang seperti ini dengan argumen berdasarkan kepengetahuan kita sebagai orang Kristen. Kan kita bebas dong seperti mereka gitu. Apakah bisa atau jangan-jangan kita dianggap nanti penistaan? Oke, kita lanjut. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Oh, luar biasa ya, mereka ini sebenarnya dua-dua kalau nggak salah ini tidak beragama Kristen, tapi mereka dua-duanya dari agama lain. Ada yang dari Buddha, satunya dari Islam. Nah, akhirnya mereka dibaptis dan ya mereka sudah menjadi orang percaya. Dan kalau nggak salah mereka jadi pasangan hidup lah. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah memanggil orang menjadi miliknya, itu tidak ada yang bisa membatalkannya. Manusia tidak bisa membatalkan, bahkan iblis pun tidak bisa. Karena Tuhan yang punya kedaulatan dan kuasa. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video yang saya reaction, silahkan komen dan like juga video ini. Berikan tanggapan kalian, baik untuk video-video yang sudah kita reaction maupun untuk kebaikan channel ini. Berikan kritik, saran lah istilahnya. Dan kalian bisa berbagi juga atau share video ini kepada siapapun yang mungkin kalian pengen mereka menonton video dari saya. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.